Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ilham, NIM 1910802001181 kelas 4B3. Saat di sini saya akan menjelaskan latar belakang audit sistem komit 440 2.0. Satu, yaitu latar belakang dulu. Latar belakang audit sistem yaitu membantu perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Cara audit, langkah-langkah melakukan audit sistem informasi. Langkah-langkah audit. 1. Visi misi perusahaan, mengetahui visi misi perusahaan. 2. Visi misi divisi IT perusahaan, mengetahui divisi IT. 3. Keselarasan visi dan misi, mengetahui keselarasan antara enterprise goals dan IT governance. 4. Domain, kan domain yang digunakan. 5. Asesmen, penilaian domain yang terpilih. 6. Rekomendasi, memberikan rekomendasi terhadap domain yang telah dinilai. Visi perusahaan, mempermudah peminjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara pengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lainnya. Visi perusahaan, meningkatkan layanan perusahaan bermutu yang profesional dan terpadu melalui perbaikan standar dan sistem manajemen secara bertahap dan didukung teknologi informasi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat untuk mempermudah dalam melakukan transaksi uang dan pinjaman uang. Visi divisi IT perusahaan. 1. Mampu menyediakan layanan sistem informasi terpadu dan mempermudah dalam melakukan bisnis. Pengelolaan teknologi informasi untuk menunjang dalam pelaksanaan operasional secara rutin. Ketiga, mengenalkan perusahaan pada masyarakat luas melalui internet. Keselarasan enterprise dan IT governance. 1. Mapping enterprise governance. Visi, ego, budaya layanan berorientasi pelanggan. Misi 1. Poin A, yaitu ego, berkelanjutan dan ketersediaan layanan bisnis. Lalu kualitas informasi manajemen. Poin B, budaya layanan berorientasi pelanggan. Ke poin C, keterampilan staf, motivasi dan produktivitas. Poin D, layanan produk dan bisnis. Poin E, inovasi produk dan bisnis. Keempat, framework. Di sini saya akan menjelaskan COVID 42.0. COVID adalah kumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor menggunakan user dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Toolkit COVID 42.0 yaitu ada 5, yaitu initial, repeatable, definitive, managed, and measurable. 5. Optimized. Langsung saja kita langsung di sini. Domain monitor and evaluasi itu berhubungan dengan kinerja TI yang diterapkan pada perusahaan, pengenal internal dan eksternal perusahaan. Di sini saya akan melakukan audit sistem perusahaan peminjaman perkreditan atau bank, ya. Lalu yang ketiga, manuter. Di sini ini adalah contoh gambar dari inisialnya yaitu 01 nomor 0 extension management process. Dia manajemen proses tidak berlangsung secara langsung. Pertama
pertama yaitu menunjukkan bahwa suatu organisasi tak mempunyai kesadaran akan berkembang TI yang dapat membantu dalam perusahaan untuk mencapai bisnisnya. Yang kedua, skala ini menunjukkan bahwa organisasi sudah mengembangkan proses-proses yang ada tetapi tidak ada pelatih formal. Ketiga, define menunjukkan bahwa organisasi sudah mempunyai prosedur yang struktur. Keempat, managed and measurable. Skala ini menunjukkan bahwa organisasi sudah memonitor dan mempunyai kemampuan dalam memenuhi solusi TI sudah berjalan sesuai prosedur. Kelima, optimize. Skala ini menunjukkan bahwa organisasi sudah mencapai level tertinggi dalam penggunaan IT, bahkan organisasi mampu memanfaatkan teknologi menjadi sebuah strategi bisnis. Yang kelima kan assessment. Jadi assessment ini memiliki tahap, yaitu survei pendahuluan. Pada tahap ini yakni mendapat pemahaman peneliti, melakukan proses pembelajaran, kinerja sistem kreditan, dan kinerja dari manajemen TI. Contohnya itu sistem perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia Persero cabang Ambon. Di sini kita akan menggunakan cabang Jawa Timur. Tahap kedua, evaluasi yang berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi yang ada pada sebuah perusahaan. Penilaian sudut pandang manajemen. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan pemberian kuesioner, dan pada bagian-bagian terkait dan user sistem informasi perkreditan PT Bank Surya cabang Persero cabang Jawa Timur, serta pengembalian keputusan. Pengumpulan data dengan cara meminjam dokumentasi yang dimiliki oleh bagian terkait sistem informasi PT Bank Rakyat Indonesia. Tahap ketiga, pengujian substantif. Pada substantif, peneliti akan melaksanakan audit yang lebih rinci dalam rangka mengumpulkan bukti untuk dapat memberikan kesimpulan. Pada tahap ini penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisa atau internal control sistem informasi kekreditan PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan domain pada copy framework yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap laporan tindak lanjut. Bukti-bukti yang sudah diperoleh dalam hasil pengujian, maka peneliti menyusun temuan-temuan audit dan harus melakukan konfirmasi atas hasil audit tersebut. Keenam yaitu yang terakhir ya, rekomendasi. Memberikan rekomendasi tiap-tiap domain. Di sini dalam melakukan rekomendasi itu memiliki penilaian buku analisis, bukti analisis. Jadi dilakukan dalam terbagi dalam 4 tahapan sesuai 4 subdomain dari framework COVID 4.0, yaitu monitor dan evaluasi kinerja. Proses monitor diperlakukan memastikan bahwa TI memberikan kontribusi bagi bisnis. Kedua, monitor dan evaluasi pengenalan internal. Penilaian ini dilakukan secara audit keuangan yang merefleksikan kebutuhan akan fungsi layanan informasi. Dalam proses ini menilai resiko proses TI dalam kerjaan. Penilaian terhadap kendali internal lebih tinggi ya. Ketiga, ini mendapatkan jaminan independen. Subdomain dalam menilai jaminan dan kepatuhan ini harus sesuai prosedur ketaatan pada persyaratan internal yang sudah diregulasi finansial sudah diikuti tahun ke tahun. Ketiga, penyediaan untuk tata kelola TI. Hasil dan pembahasannya ini. Bagian peneliti, kepala cabang, divisi operasional, manajer, kepala divisi mikro. Lalu ini
dalam menerapkan sistem audit dan menjalankan suatu perkreditan secara komputerisasi. Contoh kredit awal, langkah-langkahnya dalam perhitungan. Langsung ketiga, awal kredit kebutuhan, proses pembunuhan tanggal lahir, hutang yang diproyeksikan. Ini gambar contohnya. Setelah itu kita harus mengevaluasi dalam analisis setiap segmen framework domain dan sebelumnya, yaitu evaluasi kinerja kontribusi bisnis suatu cabang sehingga dapat terlaksana dalam melakukan waktu setahun kali. Kendalian internal evaluasi. Hal ini dalam wawancara dengan manajemen TM menyatakan bahwa diadakan pelatihan bagi SDM untuk memaksimalkan pengendalian internal yang sudah ada. Tujuannya agar kontrol internal dapat dilakukan dengan baik. Ketiga, mendapatkan jaminan independen. Jaminan ini memberikan standar kontrak formal dan proses legal telah ada untuk meminimalkan risiko sehubungan dengan loyalitas kontlektual. Ya, keempat, penyediaan tata kelola. Jadi kelola para mengendalikan proses ini berarti metrik mengukur terbatas dan mungkin tidak. Pada dasarnya ini sudah penyediaan sudah dikelola secara bertahap dari proses domain 1 sampai 3. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil audit ini maka disimpulkan sebagai kinerja sistem informasi perkreditan Bank Rakyat Indonesia Persero cabang Ambon sudah melakukan proses dengan sistem yang terdokumentasi, yaitu dokumentasi manual yang sudah standarisasi serta diadakan pelatihan dalam pengenalan akan prosedur sistem tersebut. Dan sehingga perusahaan lebih meningkatkan performa kinerja yang lebih tinggi dalam persaingan dunia bisnis dengan bantuan IT sebagai strategi bisnis yang merupakan keunggulan kompetitif bagi PT Bank Rakyat Indonesia Persero cabang Jawa Timur. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.